CEO dengan sengaja mengirim foto dirinya yang sedang berpelukan dengan wanita lain kepada istrinya, lalu cemas duduk di bar, menunggu istrinya datang untuk menangkapnya basah. Ketika dia melihat wanita itu masuk ke bar, dia berpura-pura dingin dan merapikan kerah bajunya, siap menyambut amarah istrinya. Teman-temannya lalu berdiri, takut istrinya tidak melihat mereka. Namun detik berikutnya, mereka baru menyadari bahwa wanita itu sama sekali tidak datang untuk mencari mereka. Dia bahkan tidak peduli dengan siapa suaminya berkencan. Dia hanya dengan tenang mengirim SMS kepada CEO untuk mengucapkan selamat bersenang-senang. Semua situasi ini sepenuhnya adalah akibat ulah CEO itu sendiri. 5 tahun yang lalu, wanita itu menikah dengan CEO atas peraturan nenek CEO untuk membantu membayar utang ayahnya. Setelah menikah, CEO memperlakukannya seperti benda hiasan, dingin dan tidak peduli, tidak pernah memberinya perhatian atau kasih sayang. Wanita itu cepat menyadari posisinya, namun demi membalas budi, dia tetap menjalankan tugas rumah tangga dengan sungguh-sungguh, memperlakukan peran sebagai istri seperti pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Mereka menjalani 5 tahun yang datar-datar saja, hingga suatu hari, wanita itu menerima telepon. Gaun desainannya dijual seharga 1 juta. Pembeli sangat mengapresiasi ide desainnya dan mengundangnya untuk melanjutkan studi di Paris. Wanita itu sangat gembira karena dia akhirnya bisa mengumpulkan 5 juta. Tidak hanya bisa melunasi utang ayahnya, tapi juga bisa dengan sah meninggalkan pernikahan tanpa cinta ini dan mengejar mimpinya. Ketika CEO menemui wanita itu, memuji organisasi pesta malam itu dan bertanya apa hadiah yang dia inginkan, wanita itu dengan tenang menjawab, dia tidak ingin apa-apa, hanya ingin bercerai. CEO terdiam. Setiap wanita di New York pasti ingin menjadi istri CEO. Tapi dia justru ingin bercerai, untuk mempertahankan citra kuatnya. CEO tidak mencoba menahannya, hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu wanita itu pergi ke rumah nenek CEO, untuk memasak makan malam terakhir. Di meja makan, ibu CEO mengejeknya dengan tajam, mengatakan wanita itu tidak pantas untuk keluarga mereka. Wanita itu dengan tenang mengeluarkan kartu bank, dan mengembalikan 5 juta tanpa kekurangan sedikit pun. Mendengar wanita itu ingin bercerai, nenek CEO segera menemui CEO, bertanya apakah dia sedang berselingkuh, dan membuat istrinya marah. CEO dengan tidak peduli menjawab, kaki miliknya, dia ingin pergi ya silakan. Nenek CEO marah besar, langsung mengancam, jika CEO tidak peduli, dia akan mencarikan suami baru untuk menantunya. Ini membuat CEO sangat marah. Ketika CEO dengan kesal kembali ke rumah, dia menyadari dasinya tidak bisa dilepas. Wanita itu dengan lembut mengambil dasinya dan membantunya melepas. Saat itu CEO teringat kembali, ketika wanita itu pertama kali datang ke rumah, dia dengan dingin menunjukkan cara mengikat dasi. Sejak saat itu, setiap hari wanita itu yang mengikatkan dasinya. Ketika CEO memutuskan untuk berbicara dan meminta wanita itu tinggal, wanita itu mengeluarkan setumpuk foto, dan dengan ringan berkata, foto-foto itu sudah dia susun dengan hati-hati, dan CEO bisa memilih istri baru. CEO ingat pertanyaan neneknya, jadi dia dengan cemas menjelaskan, bahwa asistennya adalah pria, rekan kerjanya juga pria, dan dia tidak pernah memperhatikan para wanita kaya yang ingin mengejarnya. Wanita itu langsung mengerti, jika CEO tidak akan mengejar wanita, dia bisa membantunya. Pastikan posisi istri CEO tidak akan kosong. Kini CEO semakin bingung,